Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang terkasih jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita masih dipertemukan oleh Tuhan di dalam ibadah yang ada, sekalipun kita masih dalam suasana ibadah online yang ada, tidak mengurangi rasa rindu kita, tidak mengurangi semangat kita untuk berjumpa dengan Tuhan pada saat sore hari ini. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena anugerah-Mu, oleh karena pertolongan-Mu, kami ada sebagaimana kami ada saat sore hari ini ya Tuhan. Dan kembali pada saat sore hari ini, kami kembali mau belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Sebab firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman adalah pelita bagi kaki kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami rindu Engkau berfirman kepada kami pada saat sore hari ini. Hati kami telah siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih jemaat Tuhan, hari ini saya rindu mengajak saudara untuk belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema atau judul firman Tuhan pada saat sore hari ini adalah merespon krisis dalam kehidupan. Melihat fenomena yang sedang terjadi di seluruh dunia, di mana dunia sedang mengalami gonjang-ganjing ekonomi dan krisis di mana-mana, saya rindu kita belajar bersama-sama melihat bagaimana seharusnya kita merespon situasi yang sedang terjadi di seluruh dunia saat sekarang ini. Itulah sebabnya saya rindu kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang pertama, saya bacakan kepada kita semua. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rapidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ayat yang kedua, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ayat 3, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu, yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Ayat 6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Ayat yang ke-7. Dinamailah tempat itu Masa dan Mariba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, saudara-saudara, krisis adalah suatu situasi yang genting, yang mengguncang zona nyaman dan keseimbangan hidup seseorang atau kelompok yang memaksa kita untuk berubah. Krisis pada umumnya akan menekan, menghimpit, dan membuat kepanikan. Dan tak jarang krisis yang terjadi akhirnya menimbulkan ketakutan dan kepanikan dalam kehidupan. Nah, seperti yang sering saya katakan bahwa
ketika ketakutan menguasai seseorang, pada umumnya akibat ketakutan itu orang akan melakukan pilihan-pilihan yang salah dalam kehidupannya dan akhirnya hidup di dalam kondisi yang salah. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel di Masa dan Mariba dapat kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rapidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Nah, saudara-saudara, Masa dan Mariba adalah lokasi yang jaraknya 15 hari perjalanan orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Dan waktu yang mereka butuhkan untuk sampai dalam tanah perjanjian adalah 40 tahun. Jadi artinya bahwa Masa dan Mariba adalah tempat di mana mereka belajar beradaptasi, tempat mereka untuk menyesuaikan diri dengan suasana yang baru dalam kehidupan mereka yang sebelumnya belum pernah mereka alami. Kalau sebelumnya di tanah Mesir, ketika mereka lapar, mereka hanya tinggal makan saja. Ketika mereka haus, mereka tinggal minum saja. Situasi menjadi berbeda ketika mereka ada di padang gurun Sin, di mana ketika mereka haus, tidak ada air untuk mereka minum. Nah, saudara-saudara, Alkitab menyatakan bahwa krisis demi krisis tidak pernah lepas dalam sejarah perjalanan umat Israel. Kalau kita melihat, bahkan apa yang membuat bangsa Israel berada di tanah Mesir, itu akibat krisis yang terjadi. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Kalau kita melihat, Yusuf adalah orang yang mengalami banyak dinamika, krisis demi krisis dalam kehidupannya. Dan akibat situasi itulah membentuk pribadi Yusuf menjadi orang yang tangguh, orang yang mandiri, di mana sebelumnya bisa dikatakan anak mami, anak papi. Krisis yang dialami oleh Yusuf, situasi yang dialami oleh Yusuf memaksa Yusuf untuk berubah. Di mana dia menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang tangguh, bahkan sanggup melewati berbagai macam dinamika dalam kehidupan Yusuf. Apa yang terjadi dengan Esther? Esther juga mengalami kehidupan yang tidak mudah, di mana mereka berada satu ancaman yang sangat luar biasa untuk dimusnahkan. Demikian juga dengan kehidupan Rut. Alkitab menuliskan bahwa krisis demi krisis tidak pernah lepas dalam kehidupan para tokoh-tokoh Alkitab. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tidak bisa menghindari krisis atau situasi-situasi sulit dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, ketika kita berada dalam situasi yang tidak mudah atau mungkin kita sedang mengalami krisis dalam kehidupan kita, bagaimana respon kita? Dunia sedang mengalami goncangan di mana krisis terjadi di mana-mana. Tidak hanya krisis ekonomi, krisis dalam segala aspek terjadi saat sekarang ini. Pertanyaannya, bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya menghadapi krisis yang sedang terjadi di seluruh dunia? Kalau kita melihat bagaimana respon umat Israel ketika menghadapi krisis dalam kehidupan mereka, di mana tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan segala sesuatu seperti dibatasi, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Dalam Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang kedua menjelaskan. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa, kata mereka,
berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Bangsa Israel merespon krisis yang mereka alami dengan mereka bertengkar, mereka menyerang Musa sebagai pemimpin atas mereka. Ayat yang ketiga mengatakan, hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Nah, saudara-saudara, ketika bangsa Israel mengalami situasi yang berbeda yang sebelumnya tidak mereka alami, mereka mulai marah, mereka mulai bersungut-sungut, bahkan mereka mulai menyerang pemimpin mereka. Mereka mulai mengata-ngatai pemimpin mereka. Nah, saudara-saudara, minggu lalu saya menyampaikan bahwa dalam situasi yang tidak mudah, dalam krisis yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kota dan bangsa kita, ada dua hal yang harusnya dapat kita lakukan. Yang pertama, jangan bersungut-sungut, jangan saling menyalahkan, apalagi menyerang para pemimpin kita. Saudara-saudara, kalau kita bisa berkontribusi dengan membantu orang-orang, memberi makan orang-orang, itu sangat luar biasa. Tetapi setidaknya kalau kita terbatas secara ekonomi, maka belajarlah untuk tidak mencari-cari kesalahan. Belajarlah untuk tidak menyerang para pemimpin kita. Dan yang kedua yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya di tengah krisis yang sedang terjadi, mari kita sepakat berdoa bersama-sama untuk hadirnya Tuhan di tengah-tengah bangsa kita. Nah, saudara-saudara, dua hal ini tentu akan sulit terjadi. Dua hal ini tidak akan terjadi kalau pemahaman kita, pengertian kita untuk menghadapi krisis tidak seperti nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kalau kita merespon apa yang sedang terjadi, kesulitan dan krisis sedang terjadi dengan cara seperti bangsa Israel, kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan para pemimpin, kita menggerutu dan bersungut-sungut, maka itu tidak diajarkan oleh firman Tuhan. Ada dua hal yang harus kita mengerti ketika kita sedang berada dalam situasi yang berbeda di mana krisis sedang terjadi. Yang pertama yang harus kita mengerti ketika krisis sedang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, krisis itu adalah normal dan sementara. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 dan 18 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Firman Tuhan mengatakan bahwa hal yang kelihatan, kesulitan, penderitaan, cobaan, aniaya, permasalahan, firman Tuhan mengatakan itu adalah sifatnya sementara. Itu tidak kekal. Jadi hal yang harus kita mengerti dan harus kita pegang ketika kita berada dalam situasi yang sulit, mungkin krisis sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus sadari bahwa krisis itu adalah normal dan sementara. Saudara-saudara, mungkin kita sedang mengalami masa-masa yang sulit. Mungkin kita sedang mengalami krisis ekonomi. Mungkin kita sedang mengalami krisis kepercayaan di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin ada permasalahan yang sulit sedang terjadi dalam kehidupan kita. Baik secara pribadi,
baik di dalam keluarga kita. Saudara-saudara, mengertilah dan pahamilah bahwa itu adalah sifatnya sementara. Dunia saja memahami bahwa kehidupan ini seperti roda. Kadang di atas dan kadang di bawah. Orang dunia memiliki pedoman dan prinsip seperti itu. Sehingga ketika ada kesulitan, mereka sedang mengalami kesusahan, mereka berpegang pada pedoman itu, bahwa ini hanya sementara. Nah, masa kita sebagai orang percaya, orang yang memiliki firman Tuhan, ketika kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit, sedang berhadapan dengan krisis, lalu kita menyerah. Saya percaya bahwa orang yang berpegang pada firman Tuhan, orang yang hidup dalam nilai-nilai kebenaran, memahami ini, bahwa kesulitan, krisis yang kita alami dalam kehidupan kita, itu adalah sifatnya sementara. Saudara-saudara, ingat baik-baik bahwa respon kita ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi permasalahan, itu menjadi sangat penting sekali. Karena terkadang respon kita yang berlebihanlah yang akhirnya membuat masalah menjadi semakin sulit. Respon kita yang berlebihan yang akhirnya membuat masalah semakin runyam. Respon kita yang berlebihanlah yang akhirnya membuat situasi menjadi tidak terbendung. Ingat baik-baik, ketika menghadapi kesulitan, responilah dengan kebenaran firman Tuhan bahwa itu hanya bersifat sementara. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan memberikan garansi kepada kita sebagai orang percaya bahwa ketika kita menghadapi kesulitan, permasalahan, pencobaan, krisis dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengatakan bahwa tidak akan melampaui kekuatan kita. Itu adalah garansi daripada Tuhan kepada kita. Saya senang dalam terjemahan The Message Bible mengatakan bahwa tidak akan melampaui limit yang kita punya. Kalau saudara memiliki kartu kredit dan saudara pernah belanja, terkadang kartu kredit kita itu ditolak karena melebihi limit yang ada. Sama saudara-saudara, bahwa sekalipun ada begitu banyak permasalahan, sekalipun banyak pencobaan yang mungkin sedang kita alami, ingat baik-baik bahwa itu tidak akan melebihi limit yang kita punya dalam kehidupan kita. Tidak akan melampaui kekuatan, tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Itu adalah garansi dari Tuhan kepada kita. Sehingga cara pandang kita ketika kita menghadapi kesulitan dan permasalahan kehidup akan menjadi berbeda karena kita mengerti bahwa ketika kesulitan datang, ketika krisis datang dalam kehidupan kita, itu bersifat sementara dan tidak akan melampaui batas kekuatan yang kita punya. Nah, yang kedua, saudara-saudara, yang harus kita mengerti ketika kita menghadapi krisis dalam kehidupan kita. Yang kedua, bahwa semua pertumbuhan dan kemajuan dalam kehidupan kita itu dimulai dari masa-masa sulit atau krisis.
Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, saudara-saudara, kalau biji gandum, supaya dia bisa bertumbuh, biji gandum, supaya dia bisa menjadi besar, maka dia harus bersedia untuk mati terlebih dahulu. Harus tertanam ke dalam tanah supaya dia bisa tumbuh dan hidup. Ini adalah cara Tuhan. Ini adalah pola Tuhan yang harus kita mengerti sehingga kita tidak alergi, sehingga kita tidak menjadi frustasi, sehingga kita tidak seperti orang yang kehilangan pengharapan ketika kita sedang menghadapi cobaan, ketika kita sedang menghadapi permasalahan, ketika kita sedang menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita. Karena kita mengerti bahwa pola Tuhan dalam kehidupan kita untuk membuat kita menjadi besar dan berbuah-buah dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan kita diproses. Tuhan izinkan kita mengalami krisis. Supaya kita menjadi pribadi yang seperti yang Tuhan mau. Bahkan hal yang paling sederhana sekali. Anak kecil ketika mau tumbuh gigi, ya harus mengalami kesakitan. Dia harus demam terlebih dahulu. Pada umumnya, sama saudara-saudara bangsa Israel. Sebelum bangsa Israel, umat yang Tuhan sudah pilih, umat yang Tuhan telah tebus dari tanah perbudakan di Mesir, Tuhan janjikan untuk mereka ke suatu tempat yang berlimpah susu dan madunya, yaitu tanah Kanaan. Bangsa Israel harus melewati situasi-situasi, kondisi-kondisi di mana situasi tersebut memaksa mereka untuk berubah. Tuhan izinkan itu untuk mempersiapkan umat Israel untuk memasuki tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang pertama mengatakan, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Nah, ini yang menarik saudara-saudara, bahwa dikatakan firman Tuhan, mereka harus dari satu persinggahan ke persinggahan lainnya sesuai dengan titah Tuhan. Jadi Tuhan yang merancang kehidupan bangsa Israel. Tuhan yang mengarahkan bangsa Israel untuk mereka harus melewati padang gurun Sin, melewati berbagai macam kesulitan, melewati berbagai macam situasi, melewati berbagai macam krisis dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan mengatakan dalam Keluaran 17 ayat yang pertama mengatakan bahwa sesuai dengan titah Tuhan. Jadi Tuhanlah yang mengarahkan bangsa Israel harus melewati padang gurun dan harus melewati persinggahan yang satu ke persinggahan yang lain. Tuhan izinkan itu dialami oleh bangsa Israel. Karena Tuhan mau bahwa umat yang Tuhan pilih menjadi umat yang tangguh, menjadi umat yang tahan uji. Dalam Matius pasal yang kelima ayat 48 berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dalam terjemahan lain mengatakan, kamu harus dewasa. Tuhan menuntut kedewasaan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, menjadi umat-umat Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan.
Sehingga Tuhan izinkan krisis demi krisis terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ada dua hal yang kita pelajari pada saat sore hari ini. Ketika kita berhadapan dengan krisis dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik bahwa krisis adalah normal dan sementara. Yang kedua, semua pertumbuhan dan semua kemajuan dimulai dari masa-masa yang sulit. Dimulai dari krisis dalam kehidupan. Karena yang Tuhan inginkan dari kita adalah menjadi umat Tuhan yang matang. Menjadi umat Tuhan yang dewasa. Menjadi umat Tuhan yang sempurna di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ini adalah renungan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita. Biarlah cara pandang kita akan berbeda. Kalau mungkin kita sedang mengalami masa-masa yang tidak mudah saat sekarang ini. Kita mengerti dan kita akan terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa segala hal Tuhan izinkan terjadi untuk melatih kita menjadi umat Tuhan yang mandiri. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Kembali kami belajar dari firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, kami tidak dapat menghindari masa-masa sulit, krisis demi krisis dalam kehidupan kami. Tuhan memang mengizinkan semuanya itu terjadi untuk melatih kami, untuk mengajar kami, sehingga Tuhan akan menemukan kami menjadi umat Tuhan yang dewasa, menjadi umat Tuhan yang utuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa untuk semua umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat sore hari ini. Biarlah tangan kasih-Mu terus menopang mereka, tangan kasih-Mu terus Engkau ulurkan kepada mereka, sehingga mereka memiliki kekuatan yang baru untuk terus berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Sebab kemenangan telah Engkau persiapkan bagi umat-umat-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, tak lupa kami Tuhan berdoa bagi setiap umat-umat Tuhan yang sedang sakit. Biarlah Engkau menjamah mereka, Engkau menyembuhkan dan memulihkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa yang baik bagi setiap Tuhan umat-umat Tuhan yang membutuhkan jawaban-jawaban doa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau Allah yang mendengar teriakan, Engkau Allah yang mendengar seruan umat-umat-Mu. Bapa yang baik, bila Engkau menjawab setiap seruan dan doa umat-umat-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, pada saat sore hari ini ya Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana Engkau menempatkan kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Engkau memberkati. Biarlah pemulihan terjadi atas bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah Engkau hadir atas bangsa kami ya Tuhan. Karena kami percaya kalau Engkau hadir atas bangsa kami, maka bangsa kami akan menjadi bangsa yang kuat. Bangsa kami akan menjadi bangsa yang mampu melewati setiap permasalahan yang ada ya Tuhan. Berkati para pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, dan seluruh jajaran kabinet kerja yang ada. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan fungsi mereka dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gubernur kami, di mana kami ada ya Tuhan. Berkati gubernur kami, wakil gubernur kami, Tuhan menolong mereka, biarlah hikmat-Mu juga turun dalam kehidupan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan yang mereka buat Tuhan, membuat kota kami menjadi kota yang lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu buat sore hari yang indah ini ya Tuhan. Kami juga Tuhan menyerahkan Tuhan para satgas COVID yang terus berjuang Tuhan untuk melawan virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan menolong mereka, para dokter, para perawat Tuhan, dan seluruh relawan yang ada. Engkau memberkati mereka, Engkau menjaga, Engkau memproteksi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya.
anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Allah Roh Kudus. Itulah yang menyertai, memberkati kita mulai pada saat sore hari ini, besok, lusa, bahkan sampai Maranatha. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara terkasih yang telah menyaksikan ibadah online Jakarta Renewal Church yang ada. Kami berdoa biar Tuhan memberkati saudara dan mempertemukan kita di dalam suasana yang berbeda, di mana kita dapat beribadah tatap muka. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan menjaga terus setiap umat-umat Tuhan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.